Halo semua, pada video ini saya ingin menjelaskan apa yang dipercaya oleh orang Kristen dan Injil Yesus Kristus kepada teman-teman yang Muslim. Oleh karena itu, saya akan menggunakan bahasa Islami supaya teman-teman yang Muslim bisa lebih paham. Selain itu, pada video ini saya juga akan menjawab beberapa keberatan yang sering dilontarkan. Oke, kita mulai aja ya. Tanpa ragu menjelaskan perbedaan roh Allah dalam Islam dan roh Yahweh dalam Kristen. Menurutnya, roh Allah dalam Islam menampakkan diri menjadi manusia di hadapan Maryam, yang disebut Jibril. Sementara roh Yahweh dalam Kristen tidak menampakkan diri dalam bentuk manusia, melainkan dicurahkan dan hinggap secara langsung. Tunggu dulu, sebelum membandingkan roh Allah atau Jibril dalam Islam dengan roh Yahweh dalam Kristen. Harusnya tanpa ragu menjelaskan terlebih dahulu roh Yahweh yang disebut dalam perjanjian lama itu apa? Apakah sama dengan malaikat? Roh dalam bahasa Ibrani adalah ruah, yang berarti angin atau napas atau kuasa ilahi. Roh Yahweh yang disebut dalam Yehezkiel 39:29 dan Yesaya 59:21 lebih tepat dipahami sebagai kuasa ilahi, bukan malaikat, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan roh Allah atau Jibril yang disebut Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran yang menyebut malaikat dapat menjelma menjadi manusia. Malaikat dalam Bible Perjanjian Lama juga pernah diceritakan menemui Abraham dan Lot dalam wujud sebagai manusia. Artinya Al-Quran maupun Bible sama-sama menceritakan malaikat dapat menampakkan diri dalam bentuk manusia. Cuma tanpa ragu saja yang bacanya kurang jauh. Tanpa ragu mengatakan bahwa nabi dalam Kristen adalah orang yang menjadi medium untuk dihinggapi oleh roh Tuhan, orang yang hanya menerima perkataan Tuhan yang disampaikan melalui perantara malaikat tidak disebut nabi dalam Kristen. Padahal dalam Kristen ada orang-orang yang dianggap nabi walaupun tidak pernah disebut dicurahkan atau dihinggapi oleh roh Tuhan, seperti Nabi Abraham, Nabi Lot, Nabi Samuel, Nabi Nathan, Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, dan Nabi Zaharia. Anda dapat memeriksanya sendiri, apakah para nabi yang saya sebutkan ini pernah disebut dicurahkan atau dihinggapi oleh roh Tuhan. Selain tidak pernah disebut dicurahkan atau dihinggapi oleh roh Tuhan, Abraham adalah seorang nabi yang menerima perkataan Tuhan melalui perantaraan malaikat, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tanpa ragu menyalahkan Muslim yang menganggap Nabi Isa alaihis salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan An-Nisa ayat 171 karena adanya tanda kurung dalam terjemahannya. Isa al-Masih dipanggil Kalimatullah disebabkan oleh proses kejadian Nabi Isa alaihis salam yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, tanpa proses hubungan biologis pria dan wanita. Proses kejadian Nabi Isa alaihis salam ini sama seperti kejadian Adam yang tiada berbapa atau beribu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ali Imran ayat 59. Oleh karenanya tidak ada yang salah dengan kalimat dalam tanda kurung tersebut. Ada atau tidak ada kalimat dalam tanda kurung sama sekali tidak merubah penyebutan hamba untuk Isa al-Masih. Jadi Al-Quran tidak pernah menyatakan Nabi Isa alaihis salam adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nabi Isa alaihis salam sendiri menyatakan dirinya hamba Allah, bukan firman Allah, diberi kitab dan dijadikan seorang nabi. Dalam Injil Kristen pun Yesus tidak pernah sekalipun menyatakan dirinya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kafir Kristen pemuja Yesus menyatakan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 14. Padahal ayat tersebut bukan perkataan Yesus. Yesus menurut Injil Kristen adalah nabi yang menerima firman Tuhan dan menyampaikannya kepada umatnya. Jika benar Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, untuk apa dia masih menerima firman dari Tuhan? Perhatikan ayat berikut. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar
bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 17 ayat 8. Tanpa ragu bertanya, apakah Allah, Al-Quran dan Jibril adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan? Saya jawab, tidak. Allah, Al-Quran dan Jibril bukan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sudah saya jawab tidak. Tidak ada seorang mukmin pun, dari zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW sampai di akhir zaman nanti yang menganggap Allah, Al-Quran dan Jibril adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jelasnya, tidak ada Tritunggal dalam Islam. Terserahlah kalau kamu merasa perlu untuk menyangkal doktrin Kristen akan adanya 3 Tuhan dengan mengatakan ketiganya satu kesatuan. Tapi kalau kamu mencoba mencari-cari remisan dalam Islam agar membenarkan doktrin Tritunggal, saya kasih tahu ya, pencarianmu itu pasti akan sia-sia. Tak ada jeranya kafir Kristen pemuja Yesus ini. Lagi-lagi dia mencari remisan dalam Islam. Seolah tidak mau selalu disalahkan sendirian karena sudah menjadikan nabi utusan Tuhan sebagai sesembahan selain Tuhannya, Israel, tanpa ragu mengutip terjemahan ayat Al-Quran yang dia anggap menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untungnya akal umat Islam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tidak sesempit otak tanpa ragu. Jadi di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan perihal hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa barang siapa yang menaatinya, berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadanya, berarti ia durhaka kepada Allah. Hal tersebut tidak lain karena apa yang diucapkan Nabi dalam urusan agama bukan menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Untungnya lagi tanpa ragu tidak membaca terjemahan ayat Al-Quran yang lain. Misalkan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Bisa-bisa dia akan bilang ayat ini menyamakan Jokowi dengan Nabi Muhammad SAW, menyamakan Jokowi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apalagi jika tanpa ragu membaca hadits berikut, ridha Allah terdapat pada ridha seorang bapak, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya seorang bapak. Bisa-bisa tanpa ragu akan bilang hadits ini menyamakan Bapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ragu mengatakan, bahwa Yesus bagi kafir Kristen adalah utusan Tuhan dan firman Tuhan dan roh Tuhan, seperti Muhammad ditambah Al-Quran, ditambah Jibril bagi umat Islam. Salah lagi. Umat Islam tidak pernah menganggap Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Jibril, seperti keyakinan sesat kafir Kristen kepada Yesus yang baru saja kamu jelaskan. Kalau mau sesat, sesat saja sendiri, jangan mengajak umat Islam ikut-ikutan sesat. Kemudian tanpa ragu berusaha membenarkan doktrin inkarnasi Yahweh menjadi manusia dalam Kristen, dengan mengatakan bahwa Allah pernah menjadi pohon ketika berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini tuduhan lama ya, tidak ada seorang muslim pun percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menampakkan diri menjadi pohon ketika berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita baca ayatnya, tidak akan kita temukan kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri sebagai pohon. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Musa alaihissalam dari atas arsy dan memperdengarkan firman-Nya tersebut melalui sebuah pohon sesuai dengan kehendaknya. Sama seperti seseorang yang memperdengarkan suaranya lewat handphone dari jarak jauh. Tanpa ragu mengatakan, Muslim diajarkan dalam surah Al-Fatihah untuk berdoa tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dia mengutip sabda Yesus di Injil Kristen yang menyatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tuduhan lama, jawaban untuk tuduhan tersebut sudah ada dalam channel ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Sang Ilah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau kamu mau hidup yang kekal, terimalah Yesus yang kita kenal dari kesaksian tentang Dia di dalam Alkitab. Tanpa ragu mengutip Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian mengatakan kalau mau hidup yang kekal, Muslim harus mengakui Yesus. Ini bertentangan dengan ucapannya sendiri di videonya yang lain. Di videonya tersebut, tanpa ragu mengatakan bahwa keyakinan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan maka dia akan masuk neraka adalah keyakinan yang populer di kalangan Kristen, tapi Alkitab tidak pernah menyebutkannya. Lihat video tanpa ragu berikut. Nah, pertama saya ingin membahas kalimat pertama dari hokus pokus. Kita yakin setiap manusia yang lahir sudah mendapatkan dosa waris atau dosa asal. Dan manusia yang belum bersaksi atau dibaptis dalam kurung mengakui Tuhan Yesus, maka dia akan masuk neraka. Nah, keyakinan ini mungkin pernah kita dengar dan populer di kalangan Kristen. Tetapi, Alkitab sendiri tidak pernah menyebutkan bahwa manusia yang belum bersaksi atau dibaptis atau mengakui Tuhan Yesus akan masuk neraka.